Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli shay'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Taulanis selaku Ketua Panitia Masjid Al-Huda, yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Huda, yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda beserta remaja dan anak-anak serta warga sekalian yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat serta hidayah-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada malam hari ini, malam peringatan nuzul Quran hari Sabtu 15 Maret 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang benar-benar seperti sekarang ini, dan kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya sebagai masalah ceremony akan membacakan acara pengajian peringatan nuzul Quran tahun 1446 Hijriah. Acara yang pertama ialah pembukaan, acara yang kedua pembacaan kalam lagi, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat uraian hikmah nuzul Quran, acara yang kelima doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita bersama membuka acara pada malam hari ini dengan bersama membaca kitab Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah dapat mempertahan acara pada malam hari ini. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 yang akan dibacakan oleh saudara Ramadan. Kepada saudara Ramadan dipersilakan.
Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang buruk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang seperti kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengakukan Allah atas petunjuknya dengan memberikan petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Linda yang telah membacakan kami lagi surat Al-Baqarah ayat 193 sampai 195. Semoga dengan bacaan tersebut dapat menambah berkah pada acara malam hari. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan Ketua Takmir Masjid Iqahudah Bapak Haji Miftahul Aziz SPDI. Kepada Bapak Haji Miftahul Aziz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ketua RW Bangkalan, Bapak Haji Yulianto. Yang terhormat Bapak Ketua RT tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Yang terhormat seluruh pengurus takmir Masjid Iqahudah. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu
pengajian dalam rangka menyambut Nuzulul Quran. Kenapa saya katakan menyambut Nuzulul Quran? Karena ini baru tanggal 15. Malam Nuzuluan berarti kamu hidup malam. Tidak apa-apa. Yang penting hikmah apa nanti yang akan disampaikan oleh Ustaz Jadi bisa kita jadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya juga bersyukur kepada Allah. Habis sholat tarawih hujan. Nah, ini kalau ada hujan mungkin punya istilah keringan Sukorimau Romulan. Terus bersyukur dulu. Ini alhamdulillah hujan. Barang-barang tentang ini semua berdoa. Ini semua berdoa. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengikhlaskan diri niat karena Allah, barang-barang kalau benar di masjid dan tidak ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang senantiasa kita nantikan kabarnya besok pada hari kiamat. Bapak-bapak ibu dan hadirin rahimahullah, saya selaku ketua takmir menyampaikan terima kasih yang pertama kepada seksi dakwah yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Yang selanjutnya saya sampaikan terima kasih pula kepada seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang ikut berperan membantu suksesnya segala ini. Pak Haji tidak bisa jalan sendiri tanpa ada dukungan dari jamaah. Nah, itu yang lagi saya sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang telah bareng-bareng untuk kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada jamaah bahwa kita ini sekarang sudah saatnya untuk regenerasi. Makanya yang menyampaikan proses nanti kita pilih. Singkong enggak, singkong berbanyak, berumake mana karena singkong terus, singkong pada kesempatan nanti lama-lama kalau sudah saatnya generasi berikutnya ganti itu nanti tapi sekarang kita coba untuk memunculkan generasi-generasi kita, termasuk yang jadi pembawa acara, kemudian membaca Al-Quran. Sebenarnya di ATK banyak sekali potensi, memang belum ada keluar. Insya Allah nanti kalau sudah pada saatnya keluar, insya Allah kita akan harapkan lagi bahwa keberadaan Masjid Istiqlal ini akan terus bisa berjalan. Karena kita sudah mempersiapkan generasi-generasi. Belum generasi dari Pak RT ini berapa putranya? Jodoh di rumah. Nanti suatu saat sudah saatnya akan sampai. Insya Allah masjid yang kita bangun untuk Mekah ini tidak akan kekurangan generasi untuk memanfaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak ibu dari Allah, saya kira tidak perlu pada lebar yang perlu saya sampaikan. Lagi saya sampaikan, monggo kita bareng-bareng mengikuti pengajian untuk orang ini dengan bersama. Mudah-mudahan ilmu nanti yang akan disampaikan bisa kita petik ilmunya dan bisa kita praktekkan dan kita manfaatkan untuk keberlangsungan dan beragama dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Bolaji yang telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari Ketua RW 28 Bapak Suharyanto. Kepada Bapak Suharyanto, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
nuzul Quran ini adalah sesuatu yang sangat istimewa bagi kita semua. Kita tahu bahwa Quran itu adalah guidance atau petunjuk bagi kita dalam Islam. Untuk itu, mari kita menjadinya menyampaikan kepada kita sendiri, kita mulai dari kita sendiri kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, istri kita, bahkan tetangga-tetangga kita, untuk selalu dan jangan bosan-bosan untuk selalu mempelajari Al-Quran. Dan inilah Al-Quran ini adalah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad SAW, tentunya merupakan sesuatu yang sudah sempurna. Dan Islam datang dengan kesempurnaan itu, menyempurnakan apa yang telah diturunkan Allah sebelumnya. Untuk itu, marilah dengan iman yang kuat, dengan tanpa keraguan, mari kita selalu senantiasa mempelajari Al-Quran ini. Untuk itu, semoga apa yang akan disampaikan nanti oleh Ustaz ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan menguatkan keislaman kita, menguatkan untuk selalu mempelajari Al-Quran. Akhir kata, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak dan khusus kepada Bapak Edi selaku Direksi Dakwah yang sudah mengadakan acara ini, dan kepada seluruh panitia yang sudah turut serta melaksanakan acara ini. Terima kasih kepada mereka berjaya, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sudaryanto yang telah menyampaikan. Acara selanjutnya adalah acara ini, yaitu kajian hikmah nuzul Quran oleh Ustaz Edi. Selaku pengasuh pondok pesantren Madrasah Al-Ghazali, kepada Ustaz Edi Kawira Musa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Muda Al-Badi Polasi, yang kami hormati Bapak Ketua RW Pelabuhan Bapak Sudaryanto, yang kami hormati Bapak Ketua RT RT 01, 02, 03, dan 04, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Iqbal Muda yang insyaallah senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai saat ini kita semuanya diberikan kesehatan, kita semuanya diberikan iman, kita semuanya diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, semoga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin.
Beliau yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah Masjid Miftahul Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pengajian atau kajian pada malam hari ini, sedikit cerita oleh sekalian. Ini tepatnya beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan SMS atau mendapatkan WA dari beliau Al-Karom KMI. WA-nya adalah, Mas, nanti mengisi pengajian duluan. Wah, tadi kok ada saya aja ini yang biasanya kan kayak terkenal yang ada di depan. Wah, kalau Mas, ini tahun ini katanya temanya akamsi, anak kampung ini. Alhamdulillah tahun ini semuanya dari yang baca Al-Quran sampai MC sampai yang pembicara, alhamdulillah akamsi. Sudah saya ini tidak apa-apa, bismillah, yang penting niatnya ibadah. Alhamdulillah hari ini masih diberikan kesehatan bagi sekalian, meskipun agak sedikit serak batuk, karena beberapa hari yang lalu sedikit agak batuk serak bagi sekalian. Tadi niat saya habis maghrib minum obat batuk dengan niatan biar agak lega, ternyata malah justru ngantuk. Karena obat batuk itu ternyata efek kantornya luar biasa. Makanya saya tadi bolak-balik kamar mandi itu untuk mengguyurkan saya biar tidak terlalu ngantuk. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini temanya adalah malam Nuzulul Quran. Kita memperingati malam di mana Al-Quran yang menjadi pegangan umat muslim, yang menjadi petunjuk umat muslim semuanya di seluruh dunia ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya seluruh umat yang beragama itu memiliki kitab suci. Seluruh umat yang beragama itu memiliki kitab suci. Seperti halnya saudara kita umat Nasrani itu memiliki kitab suci yang bernama Injil. Kemudian saudara kita umat Yahudi itu memiliki kitab suci yang bernama Taurat. Ada lagi umat Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Kemudian ada lagi umat Buddha, kitab sucinya dinamakan Tripitaka. Ada lagi umat Konghucu, itu kitab sucinya namanya Suci dan Muji. Kemudian ada lagi saudara kita umat Majusi, itu kitab sucinya namanya Zen Avesta. Kemudian saudara kita penganut aliran kebatinan, itu kitabnya namanya Sabto Dharma atau Dharma Gandhi. Kemudian Bapak Ibu, kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala syukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kitab yang sangat luar biasa. Kita diberikan kitab suci yang sangat luar biasa, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kok bisa kita yakin bahwasanya Al-Quran itu kitab suci? Kita tahunya dari mana, Bapak? Kok bisa kita tahu bahwasanya kitab itu disebut kitab suci?
bisa dikatakan sebuah kitab dikatakan suci. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kitab dikatakan suci apabila sesuai dengan fitrah manusia. Isi yang ada di dalamnya sesuai dengan fitrah manusia. Contohnya Bapak Ibu sekalian, laki-laki suka pada perempuan, perempuan suka pada laki-laki. Maka kalau ada kitab suci Bapak Ibu yang mengajarkan, mohon maaf, laki-laki suka kepada laki-laki, berarti tidak sesuai dengan fitrah manusia. Berarti tidak bisa dikatakan kitab tersebut adalah kitab suci. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hei kalian laki-laki, kalian suka kepada perempuan. Hei perempuan, kalian suka kepada laki-laki. Lewat sini jalannya." Apa Bapak Ibu jalannya? Melewati wanita. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan, "Fankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakulul fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim." Bahkan Allah Subhanahu wa taala saja memerintahkan atau menganjurkan kita semuanya untuk menikah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena adalah fitrah manusia. Kemudian Bapak Ibu, contoh yang lain bahwasanya kitab suci, kitab dikatakan suci itu harus sesuai dengan fitrah manusia. Contoh yang kedua, manusia membutuhkan yang namanya makan dan minum. Ketika bulan suci Ramadan, kita sebagai umat muslim itu ketika siang hari kita diharapkan untuk makan dan minum. Kemudian di malam hari kita dibolehkan untuk minum, bahkan diwajibkan untuk makan dan minum. Tidak boleh berpuasa. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ada kitab suci yang mewajibkan puasa bulan 24 jam, Bapak Ibu, tidak ada makan, tidak ada minum dari pagi sampai maghrib, dari maghrib putar lagi sampai malam sampai pagi lagi, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu namanya bukan kitab suci. Oke. Selain itu berbahaya bagi kesehatan, justru itu malah apa akibatnya? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tidak makan dan minum selama 30 hari, kan pastinya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, meninggal. Kemudian contoh yang ketiga, adalah apalagi sesuai dengan fitrah manusia. Oke, ketika bulan suci Ramadan, seorang suami istri, mohon maaf, ketika siang hari diharapkan untuk berhubungan, mohon maaf. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan di malam hari untuk berhubungan di bulan suci, meskipun dalam keadaan berpuasa, tetapi di dalam malam hari. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena adalah fitrah manusia. Hubungan pun adalah fitrah daripada manusia. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu, 30 hari tidak boleh berhubungan. Panas, Bapak Ibu, pastinya panas. Nah, maka dari itu, itulah yang pertama, kitab itu dikatakan suci. Yang pertama syaratnya adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kitab itu dikatakan suci apabila isi yang terkandung di dalamnya konsekuen dan konsisten. Jadi isi yang di dalamnya itu tidak boleh bertentangan. Maka
apabila di satu ayat mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu, maka di ayat yang lain harus mengatakan bahwasanya Tuhan itu satu. Kalau mengatakan di satu ayat mengatakan bahwasanya babi itu haram, maka di ayat yang lain harus mengatakan bahwasanya babi itu haram. Maka kalau ada kitab suci yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu di satu ayat mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu satu, tapi di ayat lain mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga, maka tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena tidak konsekuen dan konsisten. Kemudian syarat yang ketiga, ini syarat yang terpenting Bapak Ibu. Syarat yang ketiga ini kitab dikatakan itu suci apabila tidak ada intervensi dari campur tangan manusia. Tidak ada campur tangan manusia Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu, Al-Quran ini semenjak turunnya itu sudah menantang. Al-Quran itu sejak turunnya dulu sudah menantang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Hei manusia, kalau kalian tidak percaya kepada Al-Quran yang aku turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan kalian menganggap bahwasanya Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, silahkan buat surah atau buku semacam Al-Quran itu." Dari 14 abad yang lalu sampai detik ini Bapak Ibu sekalian, tantangan itu belum terjawab. Mungkin ada yang bertanya, Mas, mungkin itu tidak ada yang mau mencoba. Banyak Pak, Bu. Yang mau mencoba itu banyak. Salah satunya adalah yang terkenal dinamakan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab itu dia mengatakan bahwasanya buatan Muhammad. Maka kalau Muhammad itu bisa buat, pasti saya bisa buat. Akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab ini membuat surah yang dinamakan dengan Al-Fil. Sama mau menandingi Al-Filnya Al-Quran. Kalau Al-Filnya Al-Quran bunyinya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu bunyinya yang di Al-Quran. Kalau saya Al-Kadzdzab ini bagaimana Bapak sekalian? Itu membuat namanya Al-Fil, bunyinya seperti ini. Al-Fil, gajah. Wa mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu khurtun tawil, dia mempunyai belalai yang panjang. Walau dari dia memiliki ekor. Itu tidak usah dibuat ayat seperti itu Pak. Anak kecil TK juga sudah tahu bahwasanya bentuknya gajah itu seperti itu. Maka dari itu, dari 14 abad yang lalu Bapak Ibu sekalian sampai detik ini belum ada yang bisa mengalahkan Al-Quranul Karim. Itulah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama tadi, kitab itu dikatakan suci apabila yang pertama adalah sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian yang kedua adalah isinya harus konsekuen. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada campur tangan manusia. Maka kalau ada kitab itu yang dibuat oleh manusia, maka itu tidak bisa dinamakan dengan kitab suci. Adanya adalah kitab yang dianggap suci saja. Maka banyak sekali Bapak Ibu sekalian kitab-kitab ini, umat mohon maaf, yang dianggap suci itu banyak sekali. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu banyak sekali kitab-kitab yang dianggap suci. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan suci, Ramadan. Bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu terkenal dengan nama Syahrul Quran. Syahrul Quran ataupun bulan Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu dinamakan Syahrul Quran? Karena pada bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang Bapak Ibu, pertanyaannya, benar atau tidak Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Al-Quran? Padahal Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Isra ayat 106 dikatakan bahwasanya wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Padahal Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu kami turunkan berangsur-angsur. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dunia ini berangsur-angsur, Bapak Ibu, tidak langsung bentuknya Quran Al-Fatihah kemudian Alif Lam Mim terus sampai akhir langsung diturunkan, tetapi berangsur. Nah, sekarang pertanyaannya, betul atau tidak Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan atau diturunkan berangsur-angsur, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran itu diturunkan melalui dua proses. Proses yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz. Dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat atas siang hari langit itu namanya Baitul Izzah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an gelondongan yang bentuknya seperti yang kita lihat sekarang ini, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia yang kita lihat di atas itu. Kemudian proses yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari langit dunia atau Baitul Izzah tadi melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur, secara berangsur-angsur. Jadi Bapak Ibu sekalian, diturunkannya Al-Quran itu di bulan suci Ramadan itu tepatnya itu bukan ketika berangsur-angsurnya, tetapi diturunkan di bulan suci Ramadan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di bulan suci Ramadan. Dalilnya apa Bapak Ibu sekalian? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwasanya saya telah menurunkan Al-Qur'an, kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu sekalian, Lailatul Qadar itu memang berada di bulan puasa atau di bulan suci Ramadan, dan Al-Qur'an itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Allah Subhanahu wa taala atau Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, seseorang ataupun sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ibnu Abbas. Beliau orang yang paling paham Al-Quran, orang yang paling atau sahabat Rasul yang paling mengerti tentang Al-Quran, mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya unzilal Qur'ana
langit dunia. Kemudian wa kana Allah azza wa jalla yunziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ithri ba'di. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla menurunkannya dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ithri ba'di. Jadi sedikit demi sedikit Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak langsung semuanya diturunkan di bulan suci Ramadan untuk proses yang kedua. Maka Bapak Ibu sekalian, yang kita tahu semuanya bahwasanya yang diturunkan di bulan suci Ramadan itu adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memang diturunkan di bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ayat-ayat yang lain itu tidak diturunkan di bulan suci Ramadan. Kapan diturunkan Bapak Ibu sekalian? Setelah ini insyaallah akan kita bahas semuanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang kita beralih kepada risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau ketika beliau diangkat menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses ketika Nabi menerima wahyu Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, beliau itu sebelum beliau menerima risalah kenabian, Rasulullah SAW itu selama kurang lebih 1 bulan, tepatnya adalah 27 hari. Rasul itu beliau selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih suka menyendiri, kemudian lebih suka zikir, lebih suka menjauh dari orang-orang. Di mana Bapak Ibu sekalian letaknya yaitu di gua Hira. Jadi 1 bulan atau 27 hari sebelum Rasul itu mendapatkan risalah kenabian Bapak Ibu sekalian, Rasul itu lebih suka menyendiri yaitu di gua Hira. Pada suatu saat Bapak Ibu sekalian, ketika Rasul itu memandang Ka'bah. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah umroh atau berhaji yang mampir di gua Hira, itu mungkin Ka'bah terlihat di Bapak Ibu. Rasul sering melihat Ka'bah dari gua Hira. Pada suatu malam, tepatnya pada tanggal 27 Ramadan, Rasulullah SAW ketika itu melihat ke Ka'bah. Setelah berzikir, kemudian beribadah, ibadah di gua Hira tersebut, Rasulullah melihat Ka'bah. Kemudian datanglah seseorang yang besar, kemudian menggunakan baju berwarna putih dan bercahaya, dan didatangilah Rasulullah SAW di dalam gua tersebut. Akhirnya seseorang yang berbaju putih kemudian bercahaya tersebut mendekati Rasulullah SAW. Dan kisah atau sirah tersebut dituliskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, langsung oleh Aisyah istri beliau Rasulullah SAW, yang bunyinya seperti itu. Faja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Kemudian datanglah al-haq ketika Rasulullah berada di gua Hira. Al-haq itu adalah malaikat Jibril. Faja'ahul malakul faqara. Kemudian malaikat Jibril mendekati Rasulullah SAW ketika Rasul sedang melihat Ka'bah. Akhirnya Rasul didekati oleh malaikat Jibril. Langsung Rasul kaget. Oleh malaikat Jibril langsung ditanya ataupun langsung disuruh. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, Iqra. Muhammad, bacalah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma'ana Iqra. Saya tidak dapat membaca. Kemudian qala fa'akhadani fa'akhadani hatta balagha minni al-jahda summa arsalani. Kemudian malaikat Jibril tersebut ketika saya berbicara saya tidak bisa membaca,
apalagi mengarang Al-Quran seperti itu. Logika saja sudah tidak mungkin. Maka kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, tidak mungkin loh itu, karena Nabi Muhammad membaca saja tidak bisa, apalagi menulis dengan kalimat yang indah seperti itu. Memang kitab suci Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'akhadani wa ghaddani ats-tsaniyah hatta balagha minni al-jahd summa arsalani. Kemudian saya ditarik untuk yang kedua kalinya, kata Rasul. Cerita pada Aisyah. Kemudian ya Aisyah, saya ditarik untuk yang kedua kalinya, saya dipeluk, kemudian saya dilepaskan. Dan malaikat Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad." Apa kata Kanjeng Nabi Bapak Ibu? Ma'ana biqari, saya tidak dapat membaca. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, fa'akhadani wa ghaddani ats-tsalitsah summa arsalani faqala. Kemudian saya ditarik untuk yang ketiga kalinya, kemudian saya dipeluk dan dilepaskan kembali, dan beliau berkata, ataupun malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram." Al-'alaq ayat 1 hingga ayat 5. Akhirnya Rasulullah SAW dapat mengikutinya dengan baik. Setelah 3 kali Bapak sekalian diulang-ulang oleh malaikat Jibril. Nah, himmahnya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya tadi dikatakan bahwasanya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Di sini hikmahnya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini, kita mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, kita mengalami susah payah yang luar biasa, tetapi kita harus ingat bahwasanya ada Allah yang selalu membantu kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang penting kita sudah berusaha, yang penting kita sudah berdoa, sisanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, akhirnya Rasulullah SAW mengikutinya dengan baik dan lancar. Kemudian Bapak Ibu sekalian melihat malaikat Jibril tersebut, atau ketika itu Rasulullah SAW belum tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Rasul langsung ketakutan dan lari kembali ke rumah, yaitu ke Mekah. Ketika perjalanan ke Mekah ataupun perjalanan menuju ke rumahnya Rasul ini, di tengah jalan ketika itu Rasul mendengar suara yang sangat besar, yaitu wahai Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW kan Nabi itu langsung ketika lari, Rasul tadi kan ketakutan Bapak Ibu sekalian, lari menuju ke rumah. Ketika mendengar kata-kata wahai Muhammad, Rasulullah SAW langsung melihat ke atas. Apa Bapak Ibu sekalian yang Rasul lihat? Yang Kanjeng Nabi lihat itu adalah sesebuah makhluk yang besar dengan sayap kanan kiri yang berjumlah, di dalam riwayat dikatakan ada 600 sayap. Sampai-sampai di dalam riwayat dikatakan Rasul itu melihat ke kanan dan ke kiri, yang dilihat adalah sayap yang sangat besar. Itu pertama kali malaikat Jibril melihatkan sosok aslinya, atau melihatkan postur aslinya pertama kali di depan Kanjeng Nabi ketika Rasul kembali dari Gua Hira menuju ke rumah. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril itu? Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. 3 kali. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Langsung Bapak sekalian, Rasul tambah takut, langsung tambah lari lagi, kembali ke rumahnya Rasul, masuk ke dalam
selimuti saya, saya kedinginan, saya takut, kata Rasulullah. Akhirnya diselimuti oleh Siti Khadijah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian turunlah ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Jadi urutannya itu setelah al-alaq ayat 1 ayat 5 itu justru langsung ke ya ayyuhal muddaththir. Jadi tidak dari Al-Fatihah dulu kemudian Al-Baqarah dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, wahai Muhammad engkau yang berselimut, qum fa'anzir, berdirilah, bangunlah dan berilah peringatan. Akhirnya Rasul bertanya, siapakah yang harus saya beri peringatan ya Allah? Turunlah surah As-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin, berilah peringatan terhadap kerabat-kerabatmu, terhadap saudara-saudara dekatmu ya Rasul. Katanya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memberi peringatan kepada saudara-saudaranya dan kerabat dekatnya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabatnya itu di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, Rasulullah mengumpulkan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, pamannya semua dikumpulkan. Kemudian Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Safa dan berteriak, Bapak Ibu sekalian, wahai penduduk Mekah, kalau aku katakan di belakang bukit ini ada orang kafir musyrik yang mau membunuh kita, apa kalian percaya? Apa jawaban mereka? Saudara ya Muhammad, kami percaya padamu ya Muhammad. Kemudian Rasul berkata lagi, wahai penduduk Mekah, wahai saudaraku, wahai kerabatku, kalau aku mengatakan di belakang gunung ini, di belakang bukit ini ada orang yang mau menghancurkan Ka'bah, apa kalian percaya? Apa jawaban mereka? Saudara ya Muhammad, kami percaya ya Muhammad. Kemudian yang ketiga, wahai penduduk Mekah, wahai saudara-saudaraku, wahai kerabatku, kalau aku mengatakan bahwasannya aku telah mendapatkan wahyu dari Jibril, apakah kalian percaya? Aku tidak terima sekalian. Rasul itu menganggap mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Apa yang dikatakan Abu Lahab itu? Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, celaka kamu Muhammad. Sekali kamu mengatakan diri kamu adalah Rasul. Akhirnya turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu adalah asbabun nuzul daripada surah Al-Lahab. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah tangan kedua tangan Abi Lahab. Ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat hartanya, apa yang dia dapatkan di dunia ini tidak bermanfaat. Nah, itu hukuman dari Abu Lahab yang tidak percaya terhadap kisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita memahami bagaimana nuzulul Quran tadi, Bapak Ibu sekalian, dapat kita artikan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dari langit dunia menuju ataupun kepada Rasulullah SAW itu berdasarkan historical. Jadi berdasarkan keadaan ketika itu, tidak langsung diturunkan, tidak ada apa-apa yang tidak ada Al-Quran itu. Tetapi ketika ada sejarah, ketika ada sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya satu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Al-Quran itu diturunkan. Dan ini juga termasuk daripada sisa Al-Quran. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, datanglah Jibril membawa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, datanglah Jibril membawa lagi ya
ayyuhal mudaththir, datang Jibril membawa tabat yada abi lahabin wa tab. Kemudian ada orang yang bertanya tentang haid, maaf, turunlah ayat tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian ada lagi orang bertanya tentang infak, tentang sedekah, turunlah zakat, turunlah ayat tentang infak dan sedekah. Yas'alunaka madza tunfiqun. Kemudian ada orang yang bertanya ketika zaman Rasul pada Rasul tentang khamr atau bir atau minuman keras dan bertanya tentang judi. Turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamr wal maisir dan lain sebagainya. Maka turunnya Al-Qur'an itu ayat demi ayat kepada Rasulullah SAW sesuai dengan historical. Tadi jadi tidak langsung secara full seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sejarah daripada turunnya Al-Qur'an di muka bumi ini, kitab yang menjadi kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Al-Qur'an yang kita baca ini seperti yang disampaikan oleh Abah, seperti yang disampaikan oleh Pak Eli tadi, semoga kelak Al-Qur'an ini menjadi syafaat kita, menjadi teman kita ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, maka dia akan datang kepadamu sebagai penolong kelak ketika hari kiamat nanti. Semoga kita yang ada di sini termasuk daripada ahli surga, ahli Quran, ahli jannah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah semakin malam. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Mungkin cukup ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad asli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ilahi, ni'amah wa ilahi nasiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna wa dhunuba walidayna ya Allah, wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ma yanfa'una fid din wa fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
dan